selamat pagi. Kita akan membahas hari ini tentang pemisahan anomali gravitasi regional dan residual dengan cara membuat kontur. Baik, melihat apa yang telah kita diskusikan sebelumnya, bahwa kita masih punya problem menarik kontur regional, ya. Jadi ketika kamu menarik regional secara freehand ini atau secara grafis, itu kita lihat tren umum, ya. Nah, kamu bisa melihat tren umum itu adalah sesuatu yang tidak terganggu lah istilahnya. Kalaupun ada yang ganggu, yang mengganggunya kita skip dulu, ya. Kita hilangkan dulu. Nah, kita coba fokus kepada hal-hal yang bisa kita lihat, ya. Misalnya trennya itu sejajar, melengkung, membulat dan sebagainya, itu tergantung apa yang kita lihat di kontur itu. Maka kita lihat di kontur ini, ya. Ini dia kita ambil dari peta terakhir, ya, idenya dari situ. Maka kita lihat bagaimana konturnya, ya. Sebagian orang mungkin melihat kalau lihat dari sini, ya Pak, mungkin lurus gitu, ya. Ini lurus, lurus. Kecuali ada perturbasi di sini dan dua ini, ya. Nah, kita skip dulu, ya. Tapi secara umum lurus, kita sepakat, ya. Tapi ada juga orang bilang ini nggak lurus Pak, ini agak melengkung sedikit, ya, melengkung adalah gitu, ya. Itu dua. Mana yang benar, ya? Ini sebetulnya tidak ada yang benar dan salah, tergantung persepsi kita masing-masing, ya. Mau dibuat lurus masuk akal, ya. Membuat melengkung juga adalah datanya, ya. Tapi di sini ada juga eh, yang melengkung seperti ini, ya. Jadi anomalinya terganggu. Nah, ini antara dua sisi ini maka kita akan diskusikan, ya. Pendapat pertama bahwa ini Pak, saya akan bikin lurus saja Pak di sini, ya. Jadi nanti kalau bikin regional ini kira-kira lurus seperti ini, seret. Yang lain juga lurus, gitu. Diusahakan nih, ya, intervalnya sama antara garis-garis itu, ya. Kita lihat ini. Nah, ada orang membuat ini konturnya, ya. Jadi kontur ini, kontur yang hitam, yang hurufnya hitam itu milik Bugge anomali. Yang merah itu milik regional, ya. Jadi kita lihat, Pak, kemungkinan gini Pak konturnya. Nah, kita bikin, ya. Tidak selalu sama, ini tarik aja sama kamu, gitu, ya. Kalau saya hendak memudahkan saja ini supaya biar dibuat sejajar. Dan intervalnya diusahakan sama ini, kecuali ada hal-hal yang luar biasa, ya. Luar biasa artinya seperti ini misalnya. Ini kelihatannya Pak agak bergeser sedikit, ya tidak masalah, ya. Nah, tinggal dari sini kamu membuat residualnya adalah Bugge dikurangi regional, ya. Silakan tarik ini regionalnya 6, 5, 4, 7, ini 8, ya, gitu kan. Oke, pendapat yang kedua adalah ini tidak lurus Pak, mungkin melengkung. Melengkung gini, ya. Kan ini ada melengkungnya Pak. Nah, kita bisa juga bikin melengkung, ya. Ini. Nah, ini yang melengkung tadi. Ya, kita bikin. Maka ini akan dibuat melengkung seperti ini. Ya. Seperti biasa regional Bugge dikurangi regional hasilnya residual, ya. Hanya masalahnya sebetulnya dari sini baik-baik saja kecuali di sini, ya. Nah, kemudian yang kemarin yang dari peta itu menariknya nggak seperti itu, saya nggak tahu apakah dia freehand atau numerik, ya. Nah, kalau numerik seperti ini. Nah, ini. Sorry. Ini. Ya, mereka bikin seperti ini. Ya. Kita ikutin saja karena ini sebetulnya tidak ada yang salah, hanya tergantung nanti kita alasan kita menarik peta kontur regional, ya, peta kontur regional ini, ya. Tidak ada salah yang benar, tetapi ini dialasi oleh apa persepsi kita terhadap kontur yang kita punya. Karena yang disebut interpretasi pada tingkat taraf-taraf yang lebih tinggi itu tergantung pengalaman orang dan sebagainya, ya. Experience, ada bukti di lapangan misalnya sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang akan meng-guide kita. Apa ini? Kok ada tiga alternatif, ya. Nah, sebetulnya kita berhadapan sama sesuatu yang daerahnya kecil saja. Kita harus melihat yang lebih luas sebetulnya supaya bisa melihat keseluruhan. Kalau kecil ya bisa ditaksir macam-macam, ya. Nah, ini kita taksir ada tiga, ya. Bisa ini terakhir, bisa begini, ya, yang biru ini, bisa juga yang merah ini,
ya. Nah, ini nggak ada yang salah, silakan nanti dibikin kontur kalau mau ini, ya. Freehand saja, barangkali freehand saja, kemudian hasilnya berapa dan apa, ada bedanya nggak gitu, ya. Terima kasih. Mari kita lihat peta dengan bentuk seperti ini, ya. Yang hijau ini kontur Bugey, ini skalanya 200 meter, 200 meter ini arah utara. Kita perhatikan bentuk kontur sekarang, ya. Jadi bentuk kontur itu tidak selalu lurus, ya, bisa saja miring untuk regional, ya. Jadi kita untuk regional bisa lurus, bisa miring. Nah, tergantung apa persepsi kita terhadap kontur itu. Artinya apa yang kita lihat bentuknya menuju kemana sih, ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari urutan kontur ini, ya, 10, 12 dan sebagainya, 94 mili kali ini, dia mempunyai bentuk melengkung, ya, melengkung seperti ini, ya. Nah, karena itu kemudian kita lihat suatu bentuk yang tidak berubah maksudnya, ya. Nah, untuk tidak berubah, kita kira-kira mungkin melengkungnya sebelah sinilah, di sini, ya. Maka kita ikutin kontur seperti ini, ya, melengkung, melengkung dan sebagainya. Maka kita mulai salah satunya kita buat. Nah, ini seperti ini misalnya, ya. Nah, ini bentuknya melengkung nih, saya pikir, ya. Nah, kemudian kamu bikin perluas ke yang lainnya. Di sini, di sini, di sini sesuai dengan lengkung, dan arahannya adalah tidak ada sesuatu yang uh, tidak ada sesuatu yang mengganggu barangkali, ya. Nah, kalau di sini kan ada mengganggunya nih ke sini. Jadi yang semut itu adalah ke sini, kita lihat, ya, lurus gitu. Oke. Nah, ini berikutnya adalah kontur yang dihasilkan, ya, yang bintik-bintik ini. Ini kita ikutin ini bentuknya, ya. Nah, ini lihat di sini terus gitu, ya. Nah, berikutnya juga sama ini dan ini gitu, ya. Nah, sekarang kamu tinggal menentukan ini regionalnya berapa, ini 22, ya. Ini 18, ini 14, ini 10. Nah, seandainya diperlukan bisa diinterpolasi di sini berapa kira-kira untuk regionalnya, ya. Sementara teknik cara membuat peta residual kamu udah tahu, Bugey, ini peta Bugey dikurangi regionalnya, ya. Silakan kamu dibuat dan hasilnya difoto, dikirim ke saya. Bisa saja kamu setelah di print kemudian di foto, ya, langsung, sehingga saya lihat, oh, itu bentuknya. Nah, yang pertanyaan saya, ini bentuknya seperti apa nanti, apakah menuju ke positif atau menuju negatif, ya. Nah, nanti kamu dapat kejutan dari sini. Oke, kita lihat kontur berikutnya ini. Kalau kita lihat, persepsi kita adalah secara keseluruhan kontur ini memiliki tren yang lurus-lurus saja, ya, kecuali bagian ini, ya, yang membulat gitu. Sehingga secara umum kita akan buat peta regional itu lurus sepertinya ini, ya, seperti lurus. Tapi nanti kita awasnya itu adalah harga, ya. Jadi kalau kita nanti bikin harga di sini dari rendah ke tinggi, ya, ke rendah lagi. Sehingga ini walaupun lurus, tapi ini ada kecenderungan yang naik kemudian turun, sehingga harga waktu membuat uh, kontur regional itu harus hati-hati, ya. Nah, kemudian kita bikin kontur, ya, seperti lurus tadi, ini dan sebagainya, lurus gitu, ya. Karena ini merupakan persepsi umum, secara umum kalau tidak ada gangguan dari yang pusat ini, ya, yang nilai tinggi 24, ini harusnya lurus-lurus saja, ya. Dan ini akan rusak di bagian ini karena lokal saja. Jadi secara umum adalah yang lurus. Nah, bagaimana yang tengah ini, kita lihat yang tengah ini, ya. Maka yang tengah ini otomatis akan mengikuti yang lain-lain, ya. Sehingga ini trennya akan lurus juga, ya. Maka kita buat ini, ya. Nah, ini tren lurus. Nah, silakan buat residualnya, ya. Residual, ingat-ingat, adalah Bugey dikurangi regional. Bugenya yang biru ini, regional yang merah, ya. Nah, buat konturnya, ya, kemudian kirim ke saya. Terima kasih.